Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Cakradharma Putra Selam Pratama dari TI 4301 dengan NIM 12011194142. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang paper Human Factor Economy on Industry 4.0. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian dari paper. Yang pertama, dengan judul The Operator 4.0 Human Cyber Physical System and Adaptive Automation Towards Human Automation Symbiosis Work System. Nah, di sini ada bagian penjelasan atau perkenalan. Nah, yang pertama, Industri 4.0 memungkinkan jenis interaksi baru antara operator dan mesin. Dengan ini dapat merubah tenaga kerja industri menjadi signifikan. Nah, di sini implikasinya terbagi jadi dua, menjadi sifat pekerjaan guna menampung untuk meningkatkan variabilitas produksi. Dan bagian terpenting dari transformasi ini adalah penekanan pada human-centric of factories of the future. Nah, hal ini memungkinkan akan terjadi pergeseran paradigma dari otomasi independen dan aktivitas manusia menjadi simbiosis otomasi manusia atau sistem fisik cyber manusia yang dicirikan oleh kerjasama mesin dan manusia. Nah, dalam sistem kerja ini dirancang untuk tidak menggantikan keterampilan dan kemampuan manusia, melainkan untuk hidup berdampingan dan membantu manusia menjadi efisien dan efektif. Nah, di sini base konsepnya ada dua, yaitu konsep Balance Automation System atau dikenal dengan BAS, diperkenalkan pada awal tahun 90-an. Nah, di sini upaya untuk mencapai kombinasi yang tepat antara otomasi dan sistem operasi manual. Poin kedua yaitu penerapan BAS didasarkan pada prinsip-prinsip sistem produksi antropocentris dan keuntungan yang ditawarkan akan menggunakan fleksibilitas atau otomasi sebagai perencanaan dari otomasi terprogram dalam sistem manufaktur. Yang pertama di sini ada bahasan yang pertama yaitu Human Automation Symbiosis Intelligent Hybrid Agent. Nah, di sini strategi yang digunakan untuk mencapai simbiosis otomasi manusia di bidang manufaktur adalah sistem kerja eksploitasi melalui wacana otomasi adaptif dan cerdas. Nah, di sini sistem multi-agent sebagai dasar untuk dibagi dan perdagangan strategi kontrol. Nah, di sini agen cerdas adalah entitas manusia buatan atau hibrida. Nah, di sini ada beberapa poin karakteristik agen cerdas. Yang pertama ada purposeful, yang kedua ada perspektif, yang ketiga ada aware, yang keempat ada autonomous, yang ketiga ada able to act, yang keenam ada reflektif, dan ketujuh ada elective, dan ke-8 atau yang terakhir ada konvensional. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu operator 4.0, aiding for anxious workers capability. Nah, di sini kapabilitas adalah ukuran kemampuan suatu entitas seperti departemen, organisasi orang, sistem untuk mencapai tujuan. Nah, di sini terutama dalam kaitannya dengan misi keseluruhan. Nah, dalam kasus manusia, di sini melibatkan sumber daya dan kemampuan untuk menyebarkan kemampuan mereka untuk dalam fokusnya satu tujuan. Nah, di sini aiding for anxious worker capability dibagi menjadi 3 bagian, yaitu automation aiding for anxious physical capability, yang kedua ada automation aiding for anxious sensing capability, yang ketiga ada automation aiding for anxious cognitive capability. Nah, di sini dalam paper yang pertama kita dapat menyimpulkan yaitu dalam industri 4.0 tidak terbayangkan tanpa adanya manusia. Nah, di sini karena itu manusia dapat menerapkan simbiosis melalui HCPS dan AA. Nah, di sini tujuannya untuk memperlihatkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Nah, dari desain kondisi seperti kerja seperti ini yang ramah operator untuk membantu tenaga kerja dapat disimpulkan dari berbagai poin. Yaitu yang poin pertama adalah kepraktisan. Nah, di sini mempertimbangkan kepatuhan dengan antropometri. Yang kedua ada norma fisik, sensorik. Nah, norma fisik ini membahas tentang sensorik dan kognitif dalam desain sistem kerja. Yang ketiga ada keamanan. Nah, dalam keamanan kita dapat mengingat dalam desain sistem kerja tertanam langkah-langkah yang keamanan dan keselamatan untuk menghindari kecelakaan. Lanjut ke poin yang berikutnya, ada kebebasan dari gangguan. Nah, di sini dengan kebebasan
dari gangguan, menyediakan sasana yang dapat dibantu dengan otomasi. Lanjut ke poin berikutnya, ada untuk mengimbangi berbagai keterbatasan individu manusia, dan demikian dengan tujuan ini dapat diharapkan untuk menjaga fisik manusia atau individu. Nah, yang terakhir, individualisasi dan personalisasi lingkungan kerja berkat sistem adaptif yang dapat mendukung operator sebagai individu dan mempersesuaikan pembelajaran dan dapat dipisahkan dengan cara berbagi dan melakukan perdagangan strategi. Lanjut ke paper yang kedua, yaitu dengan judul Towards Operation 4.0, A Human-Centric Perspective on the Fourth Industrial Revolution Technology. Nah, di sini ada penjelasannya, ada perkenalannya. Pada program Jerman Industri 4.0 dan inisiatif internasional terkait dengan Smart Manufacturing USA dan Smart Factory South Korea, akan terus mengubah industri, tenaga kerja, dan lingkungan kerja, sehingga pada di tahun 2025 ini akan memiliki implikasi yang signifikan, dan yang dapat merubah sifat pekerja dalam industri 4.0, akan mengubah desain, manufaktur, operasi, dan layanan produk dan sistem produksi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, pada Towards Operation 4.0 Topology. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjanjikan tripologi operator 4.0 yang menggambarkan bagaimana teknologi industri 4.0 dapat membantu operator yang menjadi operator yang lebih pintar di tempat kerja pabrik maupun di masa depan nanti. Nah, aspek-aspek yang dapat meningkatkan kemampuan manusia di bagian operator 4.0, yang pertama ada operator plus exoskeleton, yaitu super sustain operator physical interaction. Yang kedua ada operator plus augmented reality, yaitu augmented operator cognitive interaction. Yang ketiga ada operator plus virtual reality. Di sini ada virtual operator cognitive interaction juga. Yang keempat ada operator plus wearable tracker. Itu healthy operator fisik and cognitive interaction. Yang terakhir ada operator indirect personal assistant, yaitu smart operator cognitive interaction. Nah, di sini lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada analysis system strategy enabling technology 2 or 4 the operation 4.0. Nah, pada bagian ini secara singkat akan memperkenalkan sistem terkait strategi dan teknologi yang dapat memungkinkan untuk operator 4.0. Dengan demikian dapat menggambarkan interaksi antara manusia dan mesin dan dunia maya dan fisik. Contohnya ada Towards Human Cyber Physical System. Yang kedua ada Active Automation Control System Strategy. Dan yang ketiga ada Human Interaction Technology. Nah, dalam paper ini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu manufaktur sangat berpusat pada manusia, yang telah menjadi topik inti untuk sebagian besar paradigma manufaktur yang sebelumnya hal-hal yang sama berlaku untuk industri 4.0. Pengendalian manufaktur berbasis komputer tentunya membutuhkan manusia untuk menarik kompleksitas yang muncul di luar imajinasi perancangan sistem manufaktur. Oleh karena itu, dapat berpotensi penuh pada industri 4.0 dengan tujuan pencapaian manufaktur secara berkelanjutan secara sosial dapat terwujud jika operator 4.0 berada dalam intinya atau dalam hatinya, yaitu human centric. Nah, di sini dapat ditambah juga dapat berinteraksi dengan mesin melalui sasana fisik dan kognitif. Namun untuk bisa digarisbawahi, itu hanya dapat diamankan dari penggunaan kecerdasan sistem otomasi pintar dan teknologi antarmuka dan antara manusia dan mesin. Lanjut ke paper ketiga atau paper yang terakhir dengan judul Industry 4.0 Information Design, A New Approach for Economic Analysis in Manufacturing System. Nah, di sini kita akan masuk ke introduction. Nah, di sini dalam konteks manufaktur saat ini, pengenalan teknologi baru merupakan tantangan tentunya bagi industri manufaktur nasional maupun internasional, dengan tujuan untuk lebih terekspos di pasar kompetisi. Nah, di sini perubahan teknologi ini dapat didefinisikan sebagai revolusi industri yang dapat menentukan kekuatan yang berdampak dalam hal pertumbuhan, profitabilitas, dan lapangan kerja pada setiap sektor. Nah, di sini kita masuk pembahasan pertama,
teknologi in new factory context. Nah, di sini 4.0 itu terdiri dari transformasi produk industri yang didorong oleh kemajuan teknologi yang diatur oleh 9 teknologi atau pilar utama yang memiliki visi sistem produktif masa depan. Nah, di sini teknologi utama itu difokuskan untuk melayani perusahaan, investasi untuk lingkungan manufaktur, saling berhubungan antara mereka yang digunakan untuk tujuan tentunya untuk menginovasi sistem pabrik dan meningkatkan produk yang berwujud dalam kualitas. Yang kedua ada desain ergonomik in industri 4.0. Nah, di sini kita akan membahas tentang desain, apa itu kontribusi desain dalam industri 4.0. Nah, di sini desain ini didasarkan pada pendekatan multidisiplin yang menekankan interaksi antara keterampilan dan pengetahuan yang berbeda dari beberapa bidang. Nah, di sini disiplin desain tentunya menggunakan teknik melalui penggunaan teknologi canggih dan ada beberapa kemungkinan lain yang dapat ditemukan untuk memperbarui desain. Nah, dalam melalui disiplin desain yang dipandang sebagai alat untuk berinovasi, sebenarnya memungkinkan untuk mendefinisikan dan merancang peralatan, perkakas, dan workstation. Nah, di sini melalui ergonomik pendekatan dari penggunaan realisis virtual. Yang pembahasan berikutnya ada desain ergonomik in industri 4.0. Tentunya transformasi digital ini menjadikan salah satu tantangan utama industri otomotif yang efisiennya meningkatkan dengan dukungan TIK. Jadi tanpa dukungan TIK, tanpa pekerja tidak menguasai TIK, tentunya menjadi kelemahan dalam mendukung transformasi digital ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.